Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, video ini adalah video presentasi tentang perkembangan kurikulum IPS SD dari mata kuliah pembelajaran IPS SD yang diampuh oleh Bapak Sunardin. Apa sih pengertian kurikulum itu? Kemudian apa sih pengertian IPS? Serta bagaimana pengembangan kurikulum IPS SD sepanjang masa? Oke, itu nanti akan kita bahas dalam video ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 1. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Adisti Luknai Nabiga sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Satria Garuda Nusantara. Perkenalkan, nama saya Bani Rahmasari. Perkenalkan, nama saya Rahmi. Perkenalkan, nama saya Rizka. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membahas apa pengertian dari kurikulum yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa sih kurikulum itu? Nah, terdapat beberapa pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Syaodi Sukmadinata dan Nana pada tahun 2000. Ia menjelaskan bahwa kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode tertentu. Kemudian yang kedua, menurut Swedi Jarto, ia menjelaskan bahwa kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Dan yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 9, Konstitusi menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kurikulum adalah suatu rencana yang sengaja disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar yang ada di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya itu pengertian IPS. Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah. Pendidikan IPS sebagai mata pelajaran yang diterapkan dalam kurikulum di sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas kejuruan, SMA, SMK. IPS di sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga yang lebih baik. Sejak tahun 1970-an, istilah ilmu pengetahuan sosial mulai dikenal di Indonesia sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik. Nah, pengertian IPS dalam istilah asing lebih dikenal dengan sebutan social study. Nah, social study yang paling berpengaruh hingga akhir abad ke-20-an adalah definisi yang dikemukakan Edward Wesley pada tahun 1970. Nah, Wesley mengatakan bahwa pendidikan IPS adalah ilmu sosial yang diselenggarakan untuk tujuan-tujuan pedagogik. Di Indonesia, pendidikan IPS tidak lepas dari peranan Profesor Muhammad Nu'man Sumatri yang merumuskan definisi pendidikan IPS yang disampaikan dalam forum komunikasi 2, Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia. IPS memiliki ciri khas sebagai pendidikan disiplin sosial, yakni kajiannya bersifat terpadu dan multimediasional. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Kini saya akan melanjutkan perkembangan kurikulum IPS SD. Kurikulum di Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1947 hingga tahun 2022. Kurikulum di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan penerapan kurikulum di Indonesia merupakan kewenangan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. A. Kurikulum 1984 CBSA. Di dalam kurikulum 1984 dikenal dengan konsep pembelajaran cara belajar siswa aktif CBSA. Kurikulum 1989 dibuat karena kurikulum sebelumnya dinilai lambat menerapkan kemajuan di kalangan masyarakat.
CBSA adalah kurikulum yang menekankan pendekatan pembelajaran aktif, di mana siswa didorong untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan pemahaman mereka sendiri. Kurikulum 1994 dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan 1984. Akan tetapi, penerapan kurikulum ini dihujani kritisan oleh kalangan praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar. Sebabnya adalah materi pembelajaran dinilai terlampau berat dan padat. Selain materi pengajaran untuk yang dinilai berat di dalam kurikulum itu juga ditanamkan bahkan materi muatan lokal seperti bahasa daerah, keterampilan daerah, dan lain-lain. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kurikulum berbasis kompetensi atau disingkatan KBK atau kurikulum 2004 adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004. Walau sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini sejak sebelum diterapkannya, secara materi sebenarnya kurikulum ini tak jauh berbeda dari kurikulum 1994. Perbedaan pada kurikulum ini hanya ada pada cara murid belajar di kelas. Dalam kurikulum 1994, para murid dikondisikan dengan sistem caturbulan. Sedangkan dalam kurikulum 2004, para siswa dikondisikan dalam sistem semester. Walaupun para murid hanya belajar pada isi materi pelajaran belaka, yakni menerima materi dari guru saja. Dalam kurikulum 2004 ini, para murid dituntut aktif mengembangkan kreatif dan keterampilan untuk menerapkan iptek tanpa meninggalkan kerja sama dalam solidaritas. Meski sesungguhnya antara siswa saling berkompetensi, pada kurikulum 2004 nama IPS berubah menjadi pengetahuan, itu disingkat dengan PS. Dengan kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat dengan KBK, kurikulum ini menekan kepada kemampuan belajar siswa, kompetensi yang harus dikuasai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran di kelas. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan relevansi program pembelajaran pengetahuan siswa dengan keadaan dan kebutuhan setempat. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat dengan KTSP 2006. KTSP yaitu kurikulum operasional yang disusun dan dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi yang ada. Kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan BNSP berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 diterapkan oleh kurikulum ilmu pengetahuan sosial atau disingkat dengan IPS, mempunyai karakteristik yang tersendiri karena kurikulum IPS yang mulai berlaku tahun ajaran 2006 itu tidak menganut istilah pokok pembahasan, namun menggunakan istilah kompetensi standar dan kompetensi dasar. Ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya dan pelajaran yang relatif lebih sedikit dan singkat. Hal ini memberikan peluang yang luas bagi guru sebagai pengembang kurikulum untuk berkreasi dan mengembangkan kurikulum yang mengacu pada pembelajaran IPS yang pakem. Pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kurikulum pendidikan IPS SD tahun 2006 hanya memberi rambu-rambu untuk ke dalam dan keluasan materi dalam mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Salah satu ciri kurikulum 2013 khususnya untuk SD adalah bersifat tematik integratif. Dalam pendekatan ini, mata pelajaran IPS sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran, khususnya tema-tema yang ada pada pembelajaran IPS diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran.
pelajaran IPS menjadi materi pembahasan pelajaran PPKN di Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Di dalam kurikulum ini terdapat proyek untuk menguatkan tercapainya profil pembelajaran Pancasila, kemudian dikembangkan dan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak bertujuan untuk mencapai target pembelajaran tertentu sehingga tidak terkait pada konten mata pelajaran. Inti dari kurikulum Merdeka ini adalah merdeka belajar. Hal ini dikonsep agar siswa bisa mendalami minat dan bakat masing-masing. Misalnya jika dua anak yang dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolak ukur yang dipakai yaitu untuk menilai tidak semua harus sama. Kemudian anak juga tidak bisa dipaksa untuk mempelajari suatu hal yang tidak disukai, sehingga akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah. Dalam kurikulum Merdeka, mata pelajaran IPA dan IPS itu digabungkan menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat dengan IPAS, dengan harapan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam suatu kesatuan. Oke, sekian pembahasan tentang perkembangan kurikulum IPS SD. Jadi, kesimpulannya, dari kurikulum tahun CBSA sampai tahun kurikulum Merdeka, mungkin kurikulum yang paling efisien adalah kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada sekolah dalam merancang dan mengatur kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa serta potensi lokal mereka. Hal ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan keadaan setempat dan kebutuhan global. Latar belakang pembelajaran IPS adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. IPS atau yang disebut dengan ilmu pengetahuan sosial adalah bidang studi yang mempelajari dan menelaah serta menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat yang ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. Sedangkan pengertian dari ilmu sosial adalah semua bidang ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam konteks sosialnya atau semua bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran IPS ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang berkemampuan sosial dan yakin akan kehidupannya sendiri di tengah-tengah kekuatan fisik dan sosial, yang pada gilirannya akan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sedangkan ilmu sosial bertujuan menciptakan tenaga ahli pada bidang ilmu sosial. Oke, sekian dari kelompok 1 pembahasan tentang perkembangan kurikulum IPS SD. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penjelasan ini kami terdapat salah kata, kurang jelas, atau kurang bagaimana, kami mohon maaf. Dan juga kami meminta kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua dan juga dari Bapak Sunardin agar dapat kita jadikan bahan evaluasi untuk kedepannya agar dapat lebih baik lagi. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang masih menyimak video ini sampai akhir. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari kelompok 1 pembahasan tentang perkembangan kurikulum IPS SD. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penjelasan ini kami terdapat salah kata, kurang jelas, atau kurang bagaimana, kami mohon maaf. Dan juga kami meminta kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua dan juga dari Bapak Sunardin agar dapat kita jadikan bahan evaluasi untuk kedepannya agar dapat lebih baik lagi.
Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang masih menyimak video ini sampai akhir. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.